Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita konteks besarnya adalah peningkatan potensi diri. Peningkatan potensi diri dilakukan melalui 3 hal, yaitu kita harus mempunyai kesadaran diri terus-menerus, meningkatkan kemampuan atau talenta yang sudah diberikan, dan meningkatkan juga kapasitas di dalam pilihan hidup kita. Dan saat ini saya mengajak kita untuk mempunyai pilihan berpikir kelimpahan. Pola pikir kelimpahan ini adalah pola pikir di mana kita meyakini selalu ada lebih dari cukup. Pola pikir di dalam kelimpahan ini sangat menentukan dan juga sangat penting di dalam pilihan kita. Ini akan mengubah fokus pemikiran kita tentang cukup atau tidaknya hal-hal yang kita miliki. Pemikiran berkelimpahan mendorong kita untuk membuat pilihan yang akan mengembangkan peluang kita. Pemikiran berkekurangan akan membuat kita mengambil pilihan dan mengurangi potensi diri kita. Pemikiran berkelimpahan, dia akan memanggil kita bahwa kita ini lebih dari cukup. Sedangkan pola pikir berkekurangan, dia akan ngomong gini, cepat ambil sebisamu sebelum kehabisan. Pola pikir berkelimpahan berkata gini, pergilah dan kau akan mendapatkan sumber daya. Sedangkan pola pikir berkekurangan, dia akan berkata, jagalah semuanya, semua hal yang kau miliki, karena tidak ada sumber daya lagi. Pola pikir berkelimpahan, dia akan berkata, masa depan akan lebih baik. Pola pikir berkekurangan akan ngomong gini, hanya ini yang terbaik yang bisa kita dapat. Cara kita bertindak ditentukan oleh suara mana yang kita izinkan berbicara di dalam pikiran kita. Secara umum, pola pikir berkekurangan memilih kata tidak. Sedangkan pola pikir berkelimpahan berkata iya. Orang yang berkata tidak seperti ini, dia jadi terbatas karena menjauhkan dia dari kesempatan-kesempatan baru. Dia memilih jalan mudah karena dia tidak perlu melakukan apapun. Dia milih nyaman karena merasa familiar. Banyak orang takut kehilangan segelintir hal yang mereka punya demi mengupayakan sesuatu yang lebih. Lalu pikiran dia juga menipu karena apa? Kelihatannya aman padahal enggak. Dan juga penuh sesak dengan orang-orang mediocre, orang-orang tengah-tengah yang memilih tinggal di kehidupan seperti itu. Tapi ciri orang yang berkata ya, ciri orang berpikiran kelimpahan, dia seru. Dia seru karena ada banyak kreativitas dan ada hal-hal baru yang dia temukan. Dia memperbesar karena apa? Pola pikir berkelimpahan
menciptakan lebih banyak hal-hal melimpah. Dan semakin banyak hal yang melimpah yang kita alami, potensi diri kita jadi tambah besar, menantang. Ini jalur-jalurnya ini tidak mudah untuk dilalui, jadi penuh dengan tantangan dan juga memuaskan. Karena dengan berkata ya, biasanya kita menemukan lebih banyak ya. Jadi memang antara pola pikir tidak dan pola pikir ya ini bukan masalah benar atau salah ya. Tetapi itu artinya pola pikir yang kita bangun. Nah, gimana sih cirinya orang bisa berkata ya? Orang yang punya pola pikir berkelimpahan, dia itu memiliki keyakinan yang kuat. Keyakinan akan apa? Dia yakin akan dirinya sendiri dan berkata begini, banyak hal yang tersedia untuk saya lebih banyak daripada yang dilihat orang lain. Keyakinan itu adalah dasar dari tindakan. Kurangnya keyakinan merupakan karakter orang-orang yang pola pikirnya berkekurangan. Dan itu akan menyebabkan mereka jadi menahan diri, mereka jadi ragu dan tidak melakukan sesuatu. Sedangkan orang yang yakin pada dirinya sendiri, mereka nggak usah nunggu dari orang lain, nunggu orang memilihkan buat dia, nunggu izin dari orang lain, persetujuan, nggak perlu. Mereka pikir, mereka melakukan dan mereka akan melakukan yang pertama kali dan sering kali mereka menjadi pribadi yang unggul. Lalu orang yang keyakinan kuat, orang yang berpikir kelimpahan itu dia yakin juga sama orang lain. Banyak hal yang tersedia bagi orang lain, pikiran mereka gitu, dan lebih banyak daripada yang saya lihat. Ketika orang menjadi yakin pada orang lain, mereka ingin yang terbaik untuk satu sama lain dan mengharapkan yang terbaik dari satu sama lain. Mereka jadi saling mendoakan. Profesor dan penulis Dallas Willard mendefinisikan doa seperti ini: prasangka baik terhadap seseorang. Saya suka istilah itu. Saya ingin menjalani hidup dengan punya prasangka baik pada orang. Lalu orang yang berkelimpahan yakin pada hari ini dan berkata gini, banyak hal yang tersedia di hari ini lebih banyak daripada yang saya lihat. Orang dengan pola pikir berkelimpahan menguasai saat ini karena mereka melihat potensinya. Mereka percaya mereka bisa melakukan lebih daripada yang pernah mereka lakukan. Mereka percaya performa mereka bisa lebih tinggi daripada sebelumnya. Mereka percaya mereka bisa terus-menerus lebih berkembang. Keyakinan ini tidak hanya membuat mereka terus maju, tetapi juga membuat mereka menjadi orang pertama yang mengambil tindakan. Seringkali orang yang mulai pertama adalah pemenangnya. Lalu mereka yakin pada hari esok dan berkata gini, banyak hal tersedia di masa depan, lebih banyak daripada yang saya lihat. Apakah kita menyadari bahwa orang-orang tua sering berpikir bahwa generasi mereka adalah generasi terakhir yang terbaik? Mereka melihat orang-orang yang lebih muda dan menyatakan prediksi suram dan kelam. Itu udah terjadi ratusan tahun. Tetapi saya nggak mau seperti itu. Ya, masa depan memang punya tantangannya sendiri. Tetapi para pemuda perlu menjadi dewasa. Namun pola pikir berkelimpahan memberitahu kita bahwa hari esok bisa lebih baik daripada hari ini. Ini membuat kita memiliki keyakinan kuat. Keyakinan kuat ini
memberi kita energi yang tinggi. Saya ingin punya energi yang tinggi, melakukan hidup yang bermakna, membuat perubahan baik bagi sesama. Bukankah kita juga begitu? So, selamat memiliki pola pikir berkelimpahan. Salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.